Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mujahidin al-dhahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum min a'dabi lasyadid. Ketika kita pandai merasa berterima kasih kepada yang memberikan, niscaya Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada kita. Wa la in kafartum min a'dabi lasyadid. Namun sebaliknya ketika kita menutupi seolah tidak menerima nikmat tersebut, sesungguhnya siksa Allah adalah sangat pedih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekasih Allah, dan barang siapa yang mencintai beliau juga termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah SWT, dan termasuk jalan-jalan untuk mencintai Allah, untuk mendapatkan cintanya. Itu syarat yang antaranya adalah harus mengikuti, mencintai beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin di bab taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, adz-dzunubu 'ala wajhayn, dzambun fima bainaka wa bain Allah, wa dzambun fima bainaka wa bain ibadih. Dikatakan bahwasanya Syekh As-Samarqandi beliau memberikan klasifikasi antara dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah az-dzambun fima bainaka wa bain Allah. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan antara kita dan dengan Allah. Maksudnya dosa yang kita lakukan hubungan hanya dengan Allah semata. Wa dzambun fima bainaka wa bain ibadih. Yang kedua adalah dosa kita yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana rinciannya? Amal dzambul ladzi bainaka wa bain Allah, fataubatu al-istighfar bil lisan wan nazmu bil qalbi wal isma alla ta'uda. Jadi syarat untuk dosa kita dihapuskan antara kita, hubungan kita dengan Allah, yaitu fataubatuhu al-istighfar. Syarat untuk diterima taubatnya adalah dengan mengucapkan al-istighfar. Istighfar yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat diantaranya adalah
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan ucapan wan nadhmu bil qalbi, enggak hanya dengan ucapan saja, namun harus ada rasa menyesal di dalam hati. Wan nadhmu bil qalbi, ya Allah, saya tidak akan mengulangi. Ya Allah, saya telah melakukan, saya merasakan dosa yang saya lakukan. I'tiraf, kalau saya adalah melakukan dosa. Lisannya mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan juga diikuti oleh hati dengan pengakuan dosa kemaksiatan yang dilakukan. Wal ijmaru an la ta'amda, dan diniatkan di dalam hati untuk tidak mengulangnya lagi. Jadi kadang-kadang kita istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi di dalam hatinya kita tidak merasa menyesal dan ada keinginan kecil untuk kembali lagi. Nah, ini belum dikatakan benar-benar taubat atau minta ampun kepada Allah. Jadi yang betul adalah lisannya mengucapkan astaghfirullah, di dalam hati ada penyesalan dan niat untuk tidak mengulangi lagi. Fa in fa'ala dzalik la yabrahu min makanihi hatta yaghfirullahu lahu illa an yatruka syai'an min al-fara'id fala tanfa'u at-taubah. Jadi ketika sudah melaksanakan 3 rangkaian, lisannya mengucapkan, hatinya menyesal, dan berkeinginan untuk tidak mengulangi lagi, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa tersebut selagi dia tidak meninggalkan apa-apa yang difardukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma dhanbu alladhi bainaka wa bainallah wa bainal 'ibad fama lam yardhum lam tanfa'uka tawbah. Jadi dosa yang hubungannya antara kita dengan sesama, maka bisa diterima taubatnya, bisa diterima pengampunannya, manakala orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi menghalalkannya. Bisa kita bayangkan bagaimana caranya. Umpamanya kita sering menyakiti orang lain, apalagi di muka umum, dan syarat kita akan diampunkan oleh Allah dengan syarat yang pertama adalah orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti harus memaafkannya. Fama lam yaghdhub lan tanfa'uka. Jika orang-orang lain itu tidak mengampunkan kepada kita, tidak memaafkan kepada kita, niscaya sia-sialah ketika kita minta ampun. Sampai kapan? Hatta yuhallimuka, sampai dia menghalalkan atas perbuatan zalim kita kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah, kita mengucapkan istighfar dengan lisan, kita menyesal di dalam hati dan tidak akan mengulangi lagi. Namun ketika hubungan kita dengan sesama hamba Allah, ini yang sangat tidak mudah. Bagaimanapun kita, kalaupun umpamanya kesalahan kita tidak termaafkan, niscaya tetap besok akan dibawa sampai yaumil hasr. Wa ruwiya 'an ba'd tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala innal mudhnib yadnubu fala yazal nadimul mustaghfir hatta yadkhulul jannah. Sesungguhnya orang-orang
berdosa. Fala yazamna biman mustaghfir. Maka dia tidak akan berhenti merasa menyesal dengan mengucapkan istighfar sampai hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Maksudnya apa? Seseorang akan terus mengucapkan istighfar sampai benar-benar diampunkan dosa dan akhlaknya oleh Allah SWT, sampai dia akan dimasukkan ke surga. Fayaqulu syaitan. Namun ada yang tidak senang ketika seorang itu beristighfar. Ketika orang itu bertaubat minta ampun kepada Allah. Fayaqulu syaitan, ya laitani lam uqi'a fi. Jadi ketika ada seorang yang tidak senang kepada orang yang membaca istighfar, orang yang bertaubat, ini adalah sifat dari sifat syaitan. Ketika bapak ibu lagi membaca istighfar, kok nggak senang? Jangan-jangan yang nggak senang ini adalah termasuk dari sifat-sifat syaitan. Atau bisa jadi kita termasuk orang yang pernah membenci orang yang bertaubat, orang yang mengucapkan istighfar. Berarti di dalam diri kita ada syaitan. Fayaqulu syaitan, ya laitani lam uqi'a. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira an Abi Bakar Al-Wasiti, dan dikatakan dari Syekh Abu Bakar Al-Wasiti annahu qala at-ta'ani fi kulli syai'in husnun illa fi salati misal. At-ta'ani, jadi lemah atau tidak mensegerakan fi kulli syai', dalam setiap sesuatu, landai, jadi tidak cepat, illa fi salati misal. Ketika kita melakukan segala sesuatu penuh dengan pertimbangan, itu bagus. Illa fi salati misal, kecuali dalam 3 tempat. Ketika kita nanti sebentar lagi banyak pertimbangan, itu bagus. Namun terkecuali pada 3 tempat. Yang pertama adalah inda waktu sholat, ketika waktu sholat tidak boleh untuk melandai-landai. Wa inda dufnil mayit, dan ketika mayit itu akan dikuburkan. Wa taubatu indal ma'siyah, ketika kita pernah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, jangan sampai ditunda-tunda untuk bertaubat. Wa qala ba'dul hukama, dikatakan dari sebagian ahli hikmah, innama tu'rafu taubatul rajul fi arba'ati asya. Sesungguhnya seseorang bisa terlihat kalau dia adalah orang yang sudah taubat fi arba'ati asya, di 4 perkara. Ahaduha ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah wal kidh. Di orang bisa dilihat kalau dia adalah orang yang sudah taubat. Yang pertama adalah ayyumsika lisanahu minal fudul, lisannya itu terjaga dari berbicara banyak, jadi nggak banyak bicaranya. Jadi mohon maaf, ciri-ciri orang yang sudah taubat itu tidak banyak membicarakan dan tidak banyak bicara tentang orang lain. Nggak banyak. Dulu senang banget ngomong apa saja dikomentari. Mungkin ngomongnya itu seperti komentator sepak bola. Nah, tapi kalau orang yang sudah taubat, dia akan merem, dia akan mempertimbangkan kira-kira omongan saya ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Obrolan saya ini bermanfaat
atau tidak. Ini ciri-ciri orang yang sudah taubat itu akan mensedikitkan pembicaraan. Wal ghiba, dan dia tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalau ada orang saya sudah taubat tapi masih senang ngobrol, senang membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain, berarti belum taubat yang sempurna. Walaupun apalagi dia masih ketika bertemu A dia ngomong apa, ketika bertemu dengan orang lain dia berkata apa. Maksudnya apa? Dia masih sering bohong. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah taubat itu bisa diketahui. Kalau dia orang yang sudah taubat, itu bisa dilihat dari ucapannya, dari cara berbicaranya, dan dari kebohongan yang dilakukan. Kalau dia masih bohong, berarti belum taubat. Ya. Wasan Allah yara yahadin fi qalbihi hasadan wala adawah. Yang kedua, bisa dilihat tanda-tanda orang yang sudah taubat. Ada seseorang orang sudah taubat, itu di dalam dirinya tidak la yara li ahadin fi qalbihi hasadan. Dia tidak punya rasa hasud, enggak iri, enggak dengki. Nah, kalau sampai pun lihat ada orang kau sudah enggak punya rasa hasud, dia berarti sudah taubat. Kenapa? Ciri-ciri orang yang sudah taubat itu diantaranya adalah tidak iri dengan orang lain. Kenapa? Semua rezeki sudah dijanjikan oleh Allah SWT, sudah ditakdir. Orang hasud itu karena dia iri dengan pemberian Allah kepada orang lain, dan dia mengaku bahwasanya seolah Allah tidak adil kepada dirinya. Akhirnya dia hasud kepada orang lain. Dan orang-orang yang sudah taubat itu tidak akan pernah iri dengki kepada orang lain. Wala adawah, dan tidak memusuhi orang lain. Kalau ada orang yang kelihatannya sholatnya bagus, perbuatannya baik, namun sering membuat permusuhan dengan orang lain, maka hakikatnya dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salis, dan yang ketiga, ayyufarriqu ashabas-su'. Jadi tanda-tanda orang yang sudah bertaubat kepada Allah, dia akan memisahkan dirinya dengan teman-teman yang dahulu yang tidak baik. Kalau dia kok masih berteman dengan orang-orang yang di masa jahiliyah atau di masa-masa kemaksiatannya, dia masih berteman, saya bisa diketahui kalau teman-temannya adalah bisa mempengaruhi dirinya, dan bahkan dirinya belum taubat dengan sempurna. Karena bagaimanapun teman itu berpengaruh kepada kita. Teman itu akan berpengaruh dalam perilaku kita. Bahkan teman juga akan bisa menyeret kita ke dalam api neraka. Di dalam bahasa Persia, di kitab Ta'lim dikatakan, ya Rabbat battal budas samari bat bihaqqillah dzati baqis samad. Ya Rabbat alatasi wa zakimu ya roniku kirotaya binta'in. Sesungguhnya teman yang baik itu akan menuntun kamu ke kenikmatan surga, dan teman kamu yang buruk itu niscaya akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, penting buat kita untuk menambah keimanan kita, untuk mengistiqomahkan ibadah kita. Perlu kita mencari teman
yang bisa membuka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan bahkan dikatakan dalam satu makalah, kalau Anda sudah mempunyai teman yang bisa menghantarkan kamu kepada Allah, yang teman itu mendekatkan diri kepada Allah, dan teman itu mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka gigitlah, maka pegang teguhlah, maka pegang dengan erat. Namun ketika ada teman yang menjerumuskan kamu kepada api neraka, walaupun yang tadinya teman dekat, maka lepaskanlah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, karena bagaimanapun pertemanan itu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Maka carilah teman-teman yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wa yurihim maibatan min nafsi wa yukhalitu shalihin, yaitu menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk dan mencari teman-teman yang soleh. Asal ayyakuna munqati'an min kulli dhanbin wa muqbilan ala jami' ta'ah. Jadi orang-orang yang sudah kelihatan taubat kepada Allah SWT itu tidak akan melakukan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan dia cuma mengharap untuk bisa taat di setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku orang-orang yang sudah taubat itu sudah diketahui dari siapa temannya. Yang kedua, perilakunya sudah tidak menjurus kepada kemaksiatan. Kalaupun dia diajak, ayo mabuk lagi, minum lagi, enggak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Di dalam hati mengatakan, saya takut kepada Allah. Wasalis ayyadhhaba farahad dunya kullaha min qalbihi. Jadi orang-orang yang sudah taubat nanti bisa dilihat, dia ketika diceritakan tentang dunia sudah tidak tertarik. Pak, sekarang bisnis apa yang paling menguntungkan? Beliau sudah tidak tertarik, dalam artian ghirrahnya sudah berturun. Tapi bagaimana ketika diceritakan tentang akhirat, niscaya dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara husnal akhirah. Di orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah itu bisa dilihat bagaimana ketika diceritakan tentang akhirat, niscaya dia akan bersedih untuk terus bagaimana caranya menambah amal-amal kebaikan, amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrabi ayyara nafsahu farighan amma duminallah. Yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah ayyara nafsahu farighan amma duminallah. Dia sudah tidak memikirkan apa-apa yang akan terjadi kepadanya dari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia sudah tidak mengkhawatirkan tentang apa yang sudah menjadi tanggungan Allah. Setiap hari kita mendapatkan rezeki dari Allah, itu adalah jaminan dari Allah. Jadi kalau sesuatu yang sudah dijaminkan bagi kita seorang ahli ibadah, orang yang sudah taubat, tidak akan menyaksikan, dalam artian tidak akan khawatir dengan sesuatu yang akan diberikan Allah kepada kita. Maksudnya apa? Kita sudah tidak takut Allah besok akan memberikan apa, besok akan memberikan apa, sudah kita tidak takut. Karena apa? Sudah yakin bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya sifat-sifat orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaqilan bima amara bih
Jadi orang yang biasa taubat itu akan istiqomah untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Allah SWT. Sudah tidak takut bagaimana cara Allah memperlakukannya, karena dia hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jadi rezeki-rezeki yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah akan disampaikan, dia tidak akan protes apapun. Itu adalah yang terbaik dari Allah SWT di dalam hatinya. Sudah mengakui bahwasanya pengaturan Allah lebih baik daripada pengaturan kita. Jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujidat fi hadhihi al-alamah fa huwa min alladziina qalu. Jadi kalau kita sudah bisa memprediksi siapa saja orang-orang yang sudah mempunyai sifat-sifat yang demikian, maka itu adalah seperti Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah taubat kepada Allah SWT dan orang-orang yang sudah dianggap suci oleh Allah SWT dan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Wa wajaba lahu 'ala an-nas al-ba'dash. Bapak Ibu jemaah yang diberikan Allah SWT. Jadi sudah diterangkan bahwasanya orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang hakikatnya kembali kepada Allah dengan totalitas. Orang-orang yang sudah pengharapan penuh dengan Allah SWT, dan dia tidak punya pengharapan kecuali itu Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk digolongkan oleh Allah at-tawwabin, itu orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang taubat. Niscaya seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, manakala kita mengakui bahwasanya dosa itu adalah sebagai perbuatan yang harus kita taubati dan kita i'tiraf kepada Allah dan pernah kita lakukan sebagai hamba yang lemah, niscaya Allah akan mengampunkan. Dan Allah berjanji, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Wa inni, sesungguhnya Allah, laghaffarun, niscaya Allah sangat maha pengampun kepada siapa? Liman taba, kepada orang-orang yang bertaubat. Tidak cuma hanya bertaubat saja, wa amana, dan dia beriman, yakin kepada Allah, wa amila sholihan, dan syarat dia yakin yaitu dengan cara beramal soleh, wa amila sholihan. Summa dada. Kalau Allah sudah menerima taubat dan kita beriman dengan sepenuh hati dan kita beramal soleh, niscaya Allah niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jamaah yang diberikan Allah SWT, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan semua oleh Allah SWT. Kalau di dalam diri kita pernah melakukan dosa, yang dosa itu memenuhi langit dan bumi, kita harus yakinkan dan kita i'tiraf mengaku kepada Allah, sesungguhnya rahmatnya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Ketika dosa kita melebihi dari segalanya, kita harus yakinkan bahwasanya rahmat Allah lebih luas dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Harus kita yakinkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan kita mau dibodohi oleh syaitan. Besok saja taubatnya, kamu hidupnya masih lama. Jangan mau dibodohi, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok saja kalau sudah tua taubatnya, jangan mau dibodohi. Jadi ketika kita mengakui ada dosa-dosa kita, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka hendaknya kita cepat-cepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak manfaat untuk melakukan perubahan diri dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah
dengan cara taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warhamni anta khairur rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.